Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan materi pembelajarannya mengenai bab keempat termokimia. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan dan mengukur perubahan entalpi atau delta H-nya. Nah, untuk yang pertama adalah dengan cara pengukuran secara langsung. Untuk pengukuran yang secara tidak langsung itu dibahas pada video yang berbeda. Nah, dalam konteks pengukuran secara langsung, alat-alat yang biasanya kita gunakan diantaranya adalah yang pertama adalah kalorimeter. Nah, itu nanti yang untuk mengukur berapa derajat panasnya. Nah, sedangkan kita gunakan termometer di sini, tentunya kita akan gunakan sebagai pengukur suhu, perubahan suhunya. Karena kan mestinya nanti ada suhu mula-mula dan suhu akhir. Nah, langsung saja untuk mengenai permasalahan rumusannya, kita biasa menggunakan mengenai bahwa entalpi atau kalor yang digunakan di dalam sebuah sistem saat dia bereaksi itu pasti dipengaruhi oleh dua buah zat atau dua buah jenis kalor. Nah, kalor yang pertama adalah kalor yang ditimbulkan oleh wadahnya, atau di sini disimbolkan sebagai Q-cal atau Q-calorimeter, ditambah dengan kalor dari si air atau pelarut atau yang dimasukkan ke dalam kalorimeter. Itu tergantung zatnya apa. Mungkin kalau dalam konteks ini di sini ada Q air, berarti air yang dimasukkan ke dalam kalorimeter adalah air. Seperti itu. Nah, khususnya untuk mengenai rumusannya, untuk menghitung kalor itu rumusannya adalah M kali C kali delta T. Kita biasa menyikat Q sama dengan macet boleh, mencret juga boleh. Macet MACAT atau mencret juga boleh, MCAT, delta T maksud saya. Nah, kenapa di sini Q kalorimeter itu sama dengan C kalorimeter dikali delta T? Coba dibedakan ya. Untuk C kecil ini adalah kalor jenis, sedangkan C besar di sini adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalornya itu adalah kapasitas kalor dari kalorimeternya. Untuk masing-masing benda itu beda-beda. Ya. Jadi ini Q kal ini adalah kalor yang ditimbulkan dari wadahnya. Karena wadahnya kalorimeter berarti Q kalorimeter. Sedangkan kalau Q air ini adalah kalor yang ditimbulkan dari airnya. Kalau dipanaskan kan tentu dia akan menghasilkan kalor juga. Nah, untuk Q totalnya maka hal tersebut merupakan penjumlahan dari dua buah benda yang terlibat. Yang terlibat adalah kalorimeter ditambah dengan kalor air. Gitu. Nah, ini case studinya, studi kasusnya. Di sini ada suatu bom kalorimeter yang berisi 200 gram air. Di sini berarti ini M. Kemudian dilakukan pembakaran 1,6 gram metanol. 1,6 gram metanol sudah ada rumusnya, berarti kita nanti bisa mencari MR-nya. Suhu air dari kalorimeter naik 4 derajat Celcius, berarti kita gunakan ini sebagai delta T. Delta T-nya 4 Kelvin. Tidak perlu dikonversi ke Kelvin karena tetap ya, karena kenaikan itu kan merupakan selisih. Berarti ini kenaikannya adalah delta T sama dengan 4 Kelvin. Kemudian kapasitas kalorimeter, kapasitas kalorimeter berarti C besar. Yang seperti ini. Yang seperti ini ya. Yang C besar, kalau C kecil itu kalor jenis. Nah, maka kita bisa kemudian kalor jenis air ini C kecilnya. Kita diminta untuk menghitung Q total. Nah, berarti Q kalorimeternya, kapasitas kalor kali delta T. Q air sama dengan macet. Q totalnya tinggal dijumlahkan. Nah, kalau diminta untuk pembakaran dalam satuan kilojoule per mol, berarti itu untuk pembakaran 1 molnya. Nah, padahal yang dibakar itu kan 1,6 gram metanol. Ya, karena ini dilihat ini. Berapa panas pembakaran metanol dalam satuan kilojoule per mol? Berarti ini Q per molnya berapa? Nah, kita nggak tahu zatnya itu berapa mol. Nah, makanya kita hitung molnya dulu. Mol metanolnya adalah, mol itu kan gram per mr. Gramnya sudah diketahui, mr-nya tinggal dicari. Mr-nya ternyata di sini 32 ya. Jadi molnya, maka
Mol sama dengan gram dibagi apa? Gram dibagi mr. 1,6 dibagi mr-nya 32. Nah, jadi untuk nilai delta H-nya, karena di sini panas pembakarannya, berarti delta H yang dilepasnya untuk tiap mol atau kalor per molnya berarti Q dibagi mol. Q totalnya berapa? 44 dibagi 0,5 mol. Selesai. Nah, kita lihat contoh soalnya di sini ya. Di sini ada contoh soal ini. Di situ ada contoh soal untuk yang nomor 1. Oh, bukan nomor 1, nomor 2 ya. Ya, nomor 2. Nomor 2 kita cari yang diketahui terlebih dahulu ya. Yang nomor 2. Jadi gram LiO H sama dengan 6 gram. Kemudian yang berisi 160 gram air. Berarti itu sama saja itu. M air ya. M air sama dengan 160 gram air. 120 maksud saya. 120 gram. Kemudian suhu naik dari 23 menjadi 34,9, berarti delta T sama dengan 34,9 dikurangi 23. Ya. Ini berapa ini? 23 berarti 11,9 ya. 11,9. Kemudian kalor jenis larutan berarti C kecil sama dengan 4,2 Joule per gram K. Kapasitas kalorimeter berarti C besar sama dengan 11,7 Joule per Kelvin. MRLI nya OH sama dengan 24. Nah, kita bisa menghitung satu persatu ya. Kita pertama bisa menghitung Q larutan atau Q airnya terlebih dahulu. Q larutan sama dengan M kali C delta T. M-nya 120 dikalikan C-nya 4,2 dikalikan 11,7. Itu hasilnya berapa ya? Sekitar 5997. 5997,6 Joule. Kalau kita jadikan kilojoule, kilojoule itu berarti per 1000 ya. Kalau dijadikan kilojoule berarti 5,99 kilojoule. Seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita menghitung Q kalorimeter. Q kalorimeter itu sama dengan C besar kali delta T. C besarnya 11,7 dikali delta T-nya adalah 11,9. Nah, berarti sama dengan 139,23 Joule. Jadikan kilojoule juga berarti 0,139 kilojoule. Seperti ini. Nah, maka kita bisa menghitung Q totalnya atau Q besarnya ya. Q total sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter sama dengan min 5,99 ditambah 0,139 sama dengan kita memperoleh min berapa itu? 6,13 ya. Min 6,13 kilojoule. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita nyari mol Li-nya dulu. Kita nyari mol Li. Mol Li OH sama dengan gram per mr. Gramnya tadi LiOH-nya adalah 6 dibagi ini 24 sama dengan 0,25 mol. Nah, padahal yang ditanyakan adalah delta H-nya. Delta H larutan berarti delta H
sama dengan Ki per mol. Ki per mol sama dengan Q-nya adalah min 6,13 kJ dibagi 0,25 sama dengan kita memperoleh min 24 ya, 24,54 kJ. Selesai. Nah, ini yang perlu diingat, jangan sampai kebalik ini ya. Delta H sama dengan Q dibagi mol. Entalpinya adalah kalor totalnya dibagi dengan mol. Seperti itu. Nah, ini min itu karena apa? Karena dia itu melepas kalor, bukan menyerap kalor ya. Karena LiOH itu kalau misalkan dimasukkan ke dalam air itu tentunya akan menghasilkan panas, tapi bukan seketika panasnya langsung seperti halnya air mendidih. Itu hanya perubahan suhu beberapa derajat saja. Seperti itu. Oke, gitu. Coba satu lagi ya, untuk permasalahan yang nomor ketiga, diketahui delta Hc. Nah, ini ada Hc combustion ya, CH4 penguraian, bisa dikatakan seperti itu. Berapa gram CH4 harus dibakar agar kalor yang dihasilkan dapat menaikkan suhu 100 gram air dari 50 menjadi 90 derajat. Oke, kita cari dulu apa yang diketahui. M sama dengan, ini nomor 3, M sama dengan 1000 gram. Kemudian C nya C air ya tentunya 4,2 Joule per gram Kelvin. Kemudian delta T nya 90 dikurangi 50, 40 Kelvin. Tetap Kelvin ya. Kalau Kelvin, kalau Celsius ke Kelvin itu kan tinggal dijumlahkan. Kalau diselisihkan kan tetap sama. Seperti itu. Kemudian kita bisa menghitung Q-nya. Ya. Ini udah bisa langsung dihitung Q-nya. Q sama dengan macet. T sama dengan 1000 dikali 4,2 dikali 40, kita bisa memperoleh sekitar 168 Joule sama dengan 168 kilojoule. Nah, seperti ini. Padahal kita sudah punya delta H-nya. Delta H-nya, karena delta H sudah diketahui ya, min 800, maka delta H itu kan sama dengan Q per mol. Maka kita bisa menghitung molnya N atau N sama dengan Q per delta H. Seperti ini. Q per delta H. Nah, sekarang kita tinggal cari N-nya. N sama dengan Q-nya 168 dibagi delta H-nya adalah 800 ya. Sama dengan kita memperoleh nilai 168 dibagi 800 berapa itu? Sekitar 0,21 ya. Ya, 0,21 mol. Nah, seperti ini. Sedangkan MrCH4 kan jelas kita langsung bisa punya MR sama dengan MrCH4 itu kan berarti 12 ditambah 4 kali 1 sama dengan 16. Ya kan? Nah, terus kita bisa cari molnya. Mol masih dari rumusan ini. Kok mol dari rumusan ini? Mol sama dengan gram per mr. Karena apa? Yang ditanyakan berapa gram CH4. Berarti gram CH4 sama dengan molnya 0,21 dikalikan mr-nya 16. Sama dengan kita punya 3,36 gram. Nah, seperti ini urutannya. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pertemuannya 14 menit. Saya rasa lebih cukup daripada saya buat yang panjang-panjang. Kalian cuman skip aja.
Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.